Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja di masa pandemi ini. Selamat datang di channel YouTube Mari Belajar. Dengan belajar kita akan menjadi pintar. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk membangun channel ini dan memotivasi saya untuk membuat video-video terbaru. Share jika video ini dianggap bermanfaat. Sesuai janji saya kepada teman-teman pada video sebelumnya, pada kesempatan ini kita akan membahas soal tes kompetensi teknis yang berfokus pada materi teknik penilaian. Tapi sebelum kita masuk kepada soal tes kompetensi teknis, alangkah baiknya kita membahas secara umum teknik penilaian. Kenapa? Tetapi sebelum kita membahas soal tes kompetensi teknis, alangkah baiknya kita membahas secara umum ruang lingkup penilaian beserta tekniknya untuk memudahkan kita dalam memahami soal ini. Jika teman-teman ingin tahu secara lebih mendalam dan terperinci, teman-teman bisa membaca buku pedoman penilaian yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Atau bisa browsing-browsing lah. Ruang lingkup penilaian, saya yakin teman-teman sudah tahu ruang lingkup penilaian atau bisa juga disebut dengan objek penilaian pada siswa. Ada 3, yang pertama sikap, yang kedua pengetahuan, dan yang ketiga keterampilan. Oke. Nah, ini marilah kita bahas teknik penilaiannya. Teknik penilaian sikap. Pertama, utama. Yang kedua, penunjang. Penilaian utama dilakukan oleh observasi guru kelas dan observasi guru mata pelajaran. Biasanya dilakukan dengan menulis jurnal. Kemudian penunjang dilakukan dengan penilaian diri dan penilaian antar teman. Biasanya dilakukan dengan membuat angket atau pertanyaan ya tidak dan checklist. Lanjut, pengetahuan. Teknik yang digunakan dalam penilaian pengetahuan ada 3. Yang pertama tes tulis, yang kedua tes lisan, yang ketiga penugasan. Untuk tes tulisan digunakan dengan 5 cara. Yang pertama pilihan ganda, benar salah, menjodohkan, isian atau melengkapi. Yang kelima uraian. Untuk tes lisan, yang pertama perintah, kedua kuis, ketiga tanya jawab. Penugasan bisa dilakukan di sekolah, di luar sekolah, di rumah. Lanjut. Keterampilan. Teknik penilaian keterampilan. Yang pertama kinerja. Yang kedua proyek. Yang ketiga portofolio. Kinerja adalah keterampilan proses dan atau hasil produk. Itu kinerja. Itu teknik penilaian kinerja. Hanya saja, teknik penilaian kinerja ini masih secara umum. Lebih terperincinya, kinerja itu terdiri dari penilaian praktek dan penilaian produk. Penilaian praktek itu adalah keterampilan yang menuntut proses, sementara produk adalah keterampilan yang menuntut hasil.
Teman-teman bisa baca lebih mendetail lewat buku yang saya sebutkan tadi ya. Kalau di jenjang SD, di buku panduannya hanya disebutkan 3, kinerja, proyek, dan produk. Sementara di jenjang SMP, SMA tidak disebutkan penilaian kinerja, tapi langsung kepada penilaian praktek dan penilaian produk. Proyek adalah mengaplikasikan pengetahuan melalui penyelesaian suatu tugas dalam periode atau waktu. Membutuhkan suatu waktu. Kemudian portofolio adalah rekaman autentik yang memperkuat kemajuan dan kualitas pekerjaan peserta didik. Kalau lebih simpel, portofolio itu dapat kita pahami adalah kumpulan hasil karya seorang peserta didik sebagai hasil pelaksanaan tugas kinerja yang ditentukan oleh guru. Nah, itulah tadi pembahasan secara umum mengenai ruang lingkup penilaian beserta tekniknya. Sekarang kita masuk kepada soal. Tapi jika teman-teman ingin lebih memahami materi ini, salah adalah. Lanjut. 1. Pengamatan pertumbuhan pohon singkong merupakan penilaian A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, E. Praktek. Jawabannya adalah D. Proyek. Nah, proyek mengaplikasikan pengetahuannya melalui penyelesaian suatu tugas dalam periode waktu. Lihat, di sini ada kata pengamatan. Dan yang namanya pengamatan membutuhkan waktu. Dalam penyelesaiannya membutuhkan waktu. Lanjut, soal nomor 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya merupakan penilaian A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, E. Praktek. Kita lihat jawabannya adalah praktek. Kenapa? Karena menyanyikan adalah sesuatu yang menuntut keterampilan proses. Dan keterampilan proses itu adalah pengertian dari praktek. Lanjut, soal nomor 3. Membuat anyaman merupakan penilaian A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, E. Praktek. Apa jawabannya? Iya, jawabannya adalah B. Produk. Karena membuat anyaman, yang namanya membuat itu sesuatu yang menuntut hasil. Produk. Apa produknya? Produknya adalah anyaman. Lanjut, soal nomor 4. Membuat laporan hasil pengamatan proses fotosintesis merupakan penilaian A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, E. Praktek. Jawabannya adalah jeng-jeng B. Produk. Jawabannya produk. Kenapa produk? Ingat, produk adalah sesuatu yang menuntut hasil. Dan di sini yang dibutuhkannya apa adalah laporan. Membuat laporan. Berarti ada hasil. Oke, lanjut. Soal nomor 5. Siswa menyajikan laporan hasil pengamatan fotosintesis merupakan penilaian A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, E. Praktek. Apa jawabannya? Soal sebelumnya ada kata mengamati, kemudian membuat, dan ini menyajikan. Apa tuh ya? Menyajikan. Jawabannya adalah
E. Praktek. Kenapa? Karena menuntut keterampilan proses. Yang namanya menyajikan itu membutuhkan keterampilan proses. Sama halnya dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya atau bermain sepak bola dan sebagainya. Intinya keterampilan yang menuntut sebuah proses. Lanjut. Contoh soal terakhir nomor 6. Siswa diminta mengamati proses fotosintesis, merupakan penilaian A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, E. Praktek. Mengamati ya, sama dengan soal sebelumnya, mengamati. Jawabannya adalah D. Proyek. Mengaplikasikan pengetahuan melalui penyelesaian suatu tugas dalam periode atau waktu. Sampai di sini pembahasan soal kita kali ini. Jika teman-teman ingin berlatih soal lebih lanjut, silahkan klik link di deskripsi yang telah saya sediakan untuk berlatih soal yang berfokus pada materi teknik penilaian. Terima kasih telah menonton video channel ini dan sampai bertemu kembali pada pembahasan berikutnya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.